Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester studi Al-Quran dan Hadis dari Bapak Muhammad Habibullah MPDI. Pertanyaan yang pertama yaitu Profesor Dr. Manna Al-Hatan membagi jenis-jenis hiroat menjadi 4, yaitu hiroah mutawatirah, hiroah ahad, dan hiroah saddah. Sedangkan Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Subaidah Al-Idhan fi Ulum Al-Quran menyampaikan bahwa Imam Al-Jaziri mengelompokkan hiroah dalam 5 bagian, yaitu hiroah mutawatir, hiroah masur, hiroah ahad, hiroah sad, dan hiroah maudhu. Simpulkan dari pengelompokan tersebut menurut Anda dan sertakan contoh dari masing-masing pembagian hiroah tersebut. Pengelompokan hiroah menurut Profesor Dr. Manaul Hatan adalah hiroah mutawatir, yaitu hiroah yang periwayatannya melalui beberapa orang seperti hiroah sab'ah. B. Hiroah ahad, yaitu hiroah yang sanadnya sahih tetapi tulisannya tidak cocok dengan tulisan mazhab Utsmani yang juga tidak selaras dengan kaidah bahasa Arab. Hiroah ini tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, hiroah sad, yaitu hiroah yang sanadnya tidak sahih seperti bacaan dengan bentuk fi'il madi yang berasal dari bacaan Ibnu Sumaifai. Pengelompokan hiroah menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang pertama, hiroah mutawatir, yaitu hiroah yang diriwayatkan oleh orang banyak dari banyak orang yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di antara mereka untuk berbuat kebohongan. Yang kedua, hiroah masyhur, yaitu hiroah yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hiroah ahad, yaitu hiroah yang sanadnya bersih dari cacat tetapi menyalahi rasam Utsmani dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang keempat, hiroah syad, yaitu hiroah yang sanadnya tidak sahih dan cacat sanadnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, hiroah maudhu atau palsu, seperti hiroah yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa mempunyai dasar periwayatan sama sekali. Pertanyaan yang kedua, bagaimana metode penyampaian hiroah menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki? Jelaskan. Metode penyampaian hiroah menurut Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam bukunya berjudul Subaidah Al-Idhan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa di kalangan ahli hadis ada beberapa periwayatan atau penyampaian hiroah, di antaranya satu, mendengar langsung dari guru atau al-sima, membaca teks atau hafalan di depan guru atau hiroah ala al-syaikh, melalui ijazah dari guru kepada murid. Guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan atau al-munalah. Guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya atau mukatabah. Wasiat dari guru kepada para murid-muridnya, pemberitahuan tentang hiroah tertentu atau al-i'lam, dan hasil temuan atau al-wijadah. Pertanyaan yang ketiga, dalam hadis terdapat istilah sanad, matan, perawi, dan muharrij. Berikan contoh dari masing-masing istilah tersebut dari hadis sahih, kemudian berikan alasan hadis tersebut bisa dikatakan sahih. Sanad ialah rantai penutur atau rawi atau periwayatan hadis. Rawi adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis tersebut dalam contoh di atas. Muhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, dan Anas. Awal sanad ialah orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis. Orang ini disebut mudawin atau muharrij. Sanad merupakan rangkaian seluruh penutur itu mulai dari mudawin hingga mencapai Rasulullah. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Jika diambil dari contoh sebelumnya, maka sanad hadis bersangkutan adalah Al-Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, Anas, dan Nabi Muhammad.
Setelah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau rawi yang bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan dalam sanad disebut sebagai tabahoh. Signifikasi jumlah sanad dan penuturan dalam tiap tabahoh sanad akan menentukan derajat hadis tersebut. Hal ini dijelaskan lebih jauh pada klarifikasi hadis. Sebenarnya penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Hal ini diterapkan di dalam mengutip berbagai buku dan ilmu pengetahuan lainnya. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan suatu hadis. Sifat-sifat rawi yang ideal adalah bukan pendusta atau tidak dituduh sebagai pendusta, tidak banyak salahnya, teliti, tidak fasik, tidak dikenal sebagai orang yang ragu-ragu, kuat ingatannya, tidak sering bertentangan dengan rawi-rawi yang kuat. Sekurangnya dikenal oleh 2 orang ahli hadis pada zamannya. Sifat-sifat para rawi ini telah dicatat dari zaman ke zaman oleh ahli hadis yang semasa dan disalin dan dipelajari oleh ahli-ahli hadis pada masa-masa yang berikutnya hingga ke masa sekarang. Rawi yang tidak ada catatannya dinamakan majhul dan hadis yang diriwayatkannya tidak boleh diterima. Matan ialah redaksi dari hadis. Dari contoh sebelumnya, maka matan hadis bersangkutan ialah tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Matan hadis ini dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Muharrij ialah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Seperti pada contoh hadis yang pertama, pada bagian paling akhir hadis tersebut dinamakan nama Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa beliaulah yang telah mengeluarkan hadis tersebut dan termaktub dalam kitabnya yaitu Sahih Al-Bukhari. Begitu juga dengan contoh hadis kedua yang telah mengeluarkan hadis tersebut ialah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang disebut muharrij adalah Imam Al-Bukhari, sosok yang rawi terakhir yang membukukan hadis itu dalam kitabnya sendiri yaitu kitab Sahihul Bukhari. Pertanyaan yang keempat, buatlah pemetaan dari sejarah perkembangan hadis sejak masa Rasulullah hingga pada masa tabi'in. Perkembangan hadis. Ilmu hadis selalu mengiringi sejak masa Rasulullah SAW. Sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Dengan cara yang sangat sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi SAW masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Setelah itu barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat dengan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang, kecuali orang tersebut mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Dalam masa Utsman, tahap kedua masa ini terkenal dengan masa tahlil ar-riwayah atau pembatasan periwayatan. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis kecuali disertai dengan saksi dan bersumpah bahwa hadis yang ia riwayatkan benar-benar dari Rasulullah SAW. Ada sahabat merupakan rujukan yang utama bagi dasar ilmu riwayah hadis, yakni karena hadis pada masa Rasulullah SAW merupakan suatu ilmu yang didengar
dan didapatkan langsung dari beliau. Maka setelah beliau wafat, hadis disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dengan penuh semangat dan perhatian sesuai dengan daya hafal mereka masing-masing. Para sahabat juga meletakkan pedoman periwayatan hadis untuk memastikan keabsahan suatu hadis. Muncullah mustalah al-hadis. Pada masa awal Islam belum diperlukan sanad dalam periwayatan hadis, karena orangnya masih jujur-jujur dan saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, setelah terjadinya konflik fisih atau fitnah antara elit politik, yaitu antara pendukung Ali dan Muawiyah, dan umat berpecah menjadi beberapa sekte, Syiah, Khawarij, dan Jumhur Muslimin. Setelah itu mulailah terjadi pemalsuan hadis atau hadis maudhu dari masing-masing sekte dalam rangka mencari dukungan politik dari massa yang lebih luas. Pada periode tabi'in, penelitian dan kritik matan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya masalah-masalah matan yang para tabi'in dihadapi. Kemudian juga di kalangan ulama-ulama hadis selanjutnya, perkembangan ilmu hadis semakin pesat ketika ahli hadis membicarakan tentang daya ingat para pembawa dan perawi hadis, kuat dan atau tidak dabit, bagaimana metode penerimaan dan penyampaian atau ta'mul ada hadis yang kontra bersifat menghapus atau nasih dan mansukh atau kompromi, kalimat hadis yang sulit dipahami atau gharib al-hadis, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi aktivitas seperti itu dalam perkembangannya baru berjalan dengan lisan, dari mulut ke mulut dan tidak tertulis. Pertanyaan yang kelima. Pada masa kodifikasi hadis terdapat beberapa masa kodifikasi yang paling berpengaruh. Jelaskan masa kodifikasi hadis yang paling berpengaruh dari masa-masa kodifikasi hadis yang sudah ada. Pada periode keempat. Pada periode ini adalah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi yang dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Latar belakang Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan agar mengkodifikasi hadis adalah karena kekhawatiran akan hilangnya hadis seiring meninggalnya para perawi hadis dan khawatir akan bercampurnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis palsu. Pertanyaan yang keenam. Pembagian hadis dari segi kualitas dapat dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Berikan contoh dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dan berikan alasan mengapa dapat dikategorikan sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilat. Setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari awal sampai akhir sanad. Tidak terdapat di dalamnya syadz dan ilah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit. Tidak terdapat syadz dan ilah. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi. Hadis hasan tidak sekuat dengan hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Hadis ini dikategorikan hadis hasan karena hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan ilah. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dilihat dari definisinya dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya paling tinggi. Kemudian di bawahnya adalah hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis dhaif ialah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus menurut ulama hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah atau untuk fadail amal. Pertanyaan yang ketujuh. Pembagian hadis dari segi kuantitas dapat dibagi menjadi 2.
mutawatir dan ahad. Berikan contoh masing-masing bagian dan berikan alasan Anda mengapa dapat dikategorikan mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir disebut hadis mutawatir apabila jumlah perawi setiap tobaqoh tak terbatasi. Jika rawi pada setiap tingkatan sanadnya tak terbatas, maka menurut akal tidak mungkin perawi tersebut sepakat memalsukan hadis. Syarat sebuah hadis menjadi mutawatir menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama, yakni apabila jumlah perawi minimal 5-10 orang. Dari seluruh perawi itu, menurut kebiasaan mereka tidak mungkin bersekongkol dan dusta. Sandaran hadis mereka dengan menggunakan panca indera, bukan dengan sesuatu yang dipikirkan. Misalnya perkataan, kami telah mendengar, kami telah melihat, dan semacamnya dengan menggunakan panca indera. Hadis ahad disebut hadis ahad adalah jika jumlah rawi di tiap tobaqohnya belum mencapai jumlah mutawatir. Misal jumlah rawi hanya 1, 2, atau 3 orang. Berdasarkan jumlah rawi dalam tiap tobaqoh, ulama membagi hadis ahad menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tobaqohnya. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang. Yang terakhir, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan 1 perawi. Pertanyaan nomor 8. Bolehkah kita menggunakan hadis dhaif sebagai dasar hukum? Jelaskan dan berikan alasan Anda dibolehkannya atau tidak digunakannya sebagai dasar hukum. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah. Artinya para ulama menilai bahwa suatu hadis memiliki kelemahan yang cukup serius sehingga menyebabkan mereka kurang yakin bahwa hadis tersebut bersumber dari Rasulullah SAW. Terkait hadis dhaif, ada sebagian kecil ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh digunakan dalam hal apapun. Hal ini umumnya dikarenakan sikap kehati-hatian mereka dalam menyikapi suatu hadis. Namun demikian, sejak dahulu para ulama hadis dan sebagian besar ulama hadis membolehkan periwayatannya dan mengamalkan hadis dhaif, karena mereka menilai bahwa hadis dhaif itu lemah dan bukan palsu. Menurut pendapat saya, hadis dhaif ini periwayatannya kurang dan masih terdapat kesalahan, dan mensunahkan untuk mengamalkannya dan menghafalnya. Tetapi kita juga bisa mengamalkan asalkan hadis dhaif ini tidak berkaitan dengan hukum Islam. Pertanyaan nomor 9. Benarkah Anda mengamalkan suatu perbuatan dengan mengetahui dasar hukum dari salah satu hadis? Berikan contoh dan sertakan hadisnya. Dan bagaimana jika kita mengamalkan suatu perbuatan dengan dasar hadis maudhu? Jelaskan. Pernah hendak keluar rumah, jika itu dekat ataupun jauh, selalu memakai pakaian yang menutup aurat. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis Abu Dawud, yaitu, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik atau mengalami haid, tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, atau seraya menunjukkan muka dan telapak tangannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwa maudhu berdasarkan kesepakatan para ulama tidak boleh disebut-sebut dan disebarluaskan di tengah-tengah manusia. Hadis maudhu tidak boleh digunakan baik dalam masalah al-targhib atau untuk memotivasi atau at-tarhib atau menakut-nakuti, dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal lainnya. Hadis maudhu boleh disebutkan jika memang ingin dijelaskan status hadisnya yang maudhu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan dia ambil tempat duduknya di neraka. Pertanyaan nomor 10. Ilmu al-jahr wa ta'dil sangat bermanfaat sekali untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa ada sebab-sebab perawi dikarenakan jahr dan ta'dil, yaitu bid'ah, muhalafah, ghalat, jahalah al-hal, dan dakwah al-inhita. Berikan contoh dari sebab-sebab tersebut yang mungkin bisa diambil dari beberapa perawi yang masuk di jahr wa ta'dil, dan berikan pendapat Anda tentang jahr wa ta'dil. Apakah
termasuk ghibah karena di dalamnya membahas tentang kekurangan yang ada pada perawi yang terfokus pada hadis yang disampaikannya. Jelaskan. Contoh bid'ah dalam pokok ibadah adalah mengadakan sholat yang tidak ada dalilnya atau merayakan ulang tahun atau hari besar seakan bernilai pahala. Contoh muhalafah artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripada daging yang segar atau ikan. Contoh golat, aku telah melihat Zaid, yaitu kudanya. Maksudnya aku telah melihat kuda, namun ada kekeliruan dalam mengucapkannya dan mengganti lafaz Zaid dengan kuda. Contoh jala al-hal, dalam jual beli buah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli buah sebelum nampak kelayakannya untuk dipetik. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.